Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami dapatkan, yaitu tentang mengenai perdagangan luar negeri. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noval Wali Pratama. Perkenalkan, nama saya Dede Supriyadi. Saya Raffi Ahmad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Saya Mas. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik. Yang pertama itu pengertian perdagangan luar negeri atau bisa disebut perdagangan internasional. Bisa kita lihat perdagangan luar negeri ialah hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa antar sukarela dan saling menguntungkan. Baik, saya simulasikan. Gini, negara Arab memiliki minyak bumi yang sangat besar, tapi dia kekurangan bahan karet. Dibandingkan itu, Indonesia memiliki kontribusi terbesar bagi dunia pemasok karet, yaitu 21%. Demikian juga Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan dari negara Indonesia sendiri. Otomatis negara Arab menjual minyak bumi ke Indonesia, Indonesia menjual karet ke Arab. Disitulah terjadi antara ekspor dan impor. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang mendorong perdagangan luar negeri. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, baik itu dipengaruhi oleh letak geografis, iklim, dan letak yang strategis. Misalnya nih, negara Arab pasti ada minyak bumi, tidak ada mungkin ada pepohonan yang hijau. Indonesia pun sebaliknya. Berarti antara Arab dan Indonesia pasti membutuhkan sumber daya alam yang sama. Yang kedua, faktor pendorong yang kedua ialah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya SDM yang berkualitas akan mempengaruhi perdagangan luar negeri. Contoh misal gini, di negara Jepang orang-orang bekerja sebagai kantoran karena network atau internet sangat maju di sana. Sementara di Indonesia orang-orang hanya bisa dikatakan kuli bangunan, seperti itu, pembangunan saja. Faktor pendorong yang ketiga yaitu faktor budaya. Faktor budaya akan mempengaruhi perdagangan luar negeri. Misalnya seni ukir batik dan seni ukir kayu menjadi daya tarik bagi luar negeri. Begitu juga demikian dengan seni keramik Cina menjadi daya tarik bagi negara lain. Mungkin itu saja faktor-faktor pendorong adanya perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Najib. Selanjutnya itu tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP, artinya perdagangan luar negeri bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari suatu produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain selama 1 tahun lamanya. Selanjutnya menaikkan devisa negara melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang dari luar maupun ke dalam, begitu pun sebaliknya. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi.
pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya sendiri yang tinggal di dalam negeri ataupun di luar negeri sekalipun. Yang ketiga, eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang ataupun jasa. Selanjutnya, memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan internasional yaitu memperluas pasar, karena perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam sebuah negara dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu transfer teknologi modern. Perdagangan internasional juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang bisa atau belum diperoleh dari dalam negeri sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak luar. Contohnya adalah vaksin di Indonesia. Karena Indonesia belum bisa memproduksi vaksin sendiri, jadi Indonesia mengimpor barang dari luar negeri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu para pihak tidak saling bertemu. Para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Yang kedua yaitu ada komoditas ditentukan standar harga. Harga atau barang komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau juga berdasarkan tawar-menawar masing-masing pihak. Yang ketiga ada tujuan perdagangan dominan komersial. Komersial yaitu istilah yang seringkali mengarah kepada tujuan keuntungan. Secara sederhananya, komersial adalah segala bentuk untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Yang keempat, harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Di Indonesia, pelaku usaha harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu. Yang terakhir yaitu mata uang yang digunakan dolar. Kenapa dolar? Karena dolar merupakan mata uang terkuat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara dari Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai manfaat perdagangan luar negeri. Dalam perdagangan luar negeri juga itu ada manfaat yang ada. Yang pertama yaitu menciptakan efisiensi. Dalam perdagangan luar negeri juga itu dapat menciptakan efisiensi. Ya, artinya adalah itu dalam perdagangan luar negeri juga harus mencapai hasil yang maksimal dengan tidak menyanyiakan sumber daya yang ada dan supaya nantinya dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan luar negeri. Yang kedua yaitu mengurangi pengangguran. Tentunya dalam perdagangan luar negeri juga itu dapat mengurangi pengangguran yang ada. Dan ketiga yaitu transfer ilmu pengetahuan. Dalam perdagangan luar negeri juga itu harus bertransfer ilmu pengetahuan supaya nantinya dapat mencapai hasil yang maksimal juga. Mentransfer ilmu pengetahuan dalam perdagangan luar negeri juga dapat membantu satu sama lain dengan menggunakan basis teknologi yang canggih seperti mesin, alat kepada negara yang lebih membutuhkan. Yang keempat yaitu menstabilkan harga. Yang kelima yaitu hubungan persahabatan antar negara. Tentunya di dalam perdagangan luar negeri hubungan persahabatan antar negara itu tentunya harus terjalin supaya Indonesia dapat mencapai tujuan maksimal juga dan dapat menguntungkan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemakmuran negara. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian perdagangan luar negeri. Jadi kerugian perdagangan luar negeri itu bisa dirasakan oleh pemerintah atau bahkan kita sendiri. Yang pertama itu menghambat sektor dalam negeri. Jelas ini merupakan suatu kerugian. Contohnya seperti ini. Dalam industri lokal, dalam memproduksi suatu barang itu tentu membutuhkan barang yang ada di dalam negeri. Nah, si barangnya itu malah diekspor ke luar negeri, sehingga menyebabkan barang mentah yang ada di dalam negeri itu menjadi langka. Contohnya seperti kemarin kita ramai mengenai kelapa sawit. Kelapa sawit banyak
langka dan tidak ada di dalam negeri. Itu sangat-sangat menghambat sektor dalam negeri. Yang kedua, bergantung pada iptek. Sebenarnya bergantung pada iptek ini bisa dijadikan sebagai kerugian, bisa juga dijadikan sebagai manfaat. Terlalu bergantung pada iptek akan memberikan dampak yang negatif bagi negara itu. Karena apa? Karena SDM, sumber daya manusia di negara itu akan menjadi rendah itu karena kita terus-menerus bergantung pada iptek dan teknologi terbaru. Selanjutnya, yang bermodal kecil akan dirugikan. Modal adalah suatu instrumen yang sangat penting untuk membangun suatu usaha. Karena keterbatasan modal, bisa saja industri lokal akan bangkrut. Jangankan untuk bersaing dengan industri-industri nasional, untuk industri-industri internasional maupun multi internasional pun bakal sulit untuk bersaing. Sehingga yang modalnya kecil, cukup dan pas-pasan sangat-sangat sulit untuk bersaing di dalam perdagangan luar negeri, yang menyebabkan perusahaan itu akan bangkrut. Selanjutnya muncul perilaku konsumtif. Ini bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Jadi perilaku konsumtif ini perilaku yang apabila keinginan kita untuk memperoleh suatu barang, padahal barang tersebut tidak terlalu penting. Jadi kita asal beli saja. Karena adanya pasar terbuka internasional, sangat mudah bagi kita membeli barang untuk mengimpor barang dari suatu negara. Itu justru menjadi kerugian bagi diri kita dan bagi sektor dalam negeri juga. Lebih baik kita mengkonsumsi barang-barang dari dalam negeri daripada kita mengkonsumsi barang luar negeri. Karena barang kita juga dapat bersaing dan harganya pun terjangkau. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya alam. Para pemilik usaha di Indonesia akan melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan. Contohnya seperti perusahaan ikan yang besar itu seringkali menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan sehingga merusak terumbu karang yang ada di dalam laut. Itu jelas suatu kerugian bagi negara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, Nopal mulai. Ya, ada guys. Ih geus diplaykeun ti tadi oge teh di Pareuman. Tinggal dipotong. Nama saya Rita Siti Hasanah. Izin bertanya, sebutkan barang yang tidak boleh diekspor. Terus mengapa di tahun 2015 banyak orang yang tidak menyetujui MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN? Terima kasih. Meat ya meat. Nama saya Sanur Oktaviani dari kelompok 4. Izin bertanya, apa saja dampak negatif dan positif dalam perdagangan internasional bagi kehidupan negara? Oke. Baik, saya akan menjawab Saudara Santi dari kelompok 5 dengan seksama secara tempo singkat. Iya, Apa saja dampak positif
dan negatif pada perdagangan luar negeri bagi kehidupan negara. Baik, kalau dilihat dari dampak positif dan negatif, kata dampak pasti sebelum kata dampak ada faktor pendorong. Berarti bisa diuraikan faktor pendorong. Pas saya menjelaskan, Anda tidak memperhatikan. Dampak positif yaitu ketika SDA suatu negara bisa terpenuhi oleh SDA negara lain. Satu. Nomor 2, relasi. Nomor 3, tingkat budaya juga bisa, kemauan SDM bisa. Misal ini di Jepang orang-orang kekurangan SDM, sumber daya manusia, otomatis Jepang membuka lowongan pekerjaan bagi negara-negara lain. Otomatis dari SDM dari negara lain masuk negara Jepang untuk bekerja. Dampak positif. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, dampak negatifnya. Dampak negatifnya kadang-kadang dampak negatif itu disangkut pautkan dengan adanya politik dunia. Bisa kita lihat negara pecahan Uni Soviet yaitu Ukraina dan Rusia. Mereka sedang beradu politik lalu mempengaruhi perdagangan luar negeri yang tadinya gas alam dari Rusia ke berbagai negara karena adanya dampak politik otomatis diberhentikan. Negara lain tidak bisa membeli gas alam dari Rusia karena ditutup barrier to entry. Masuk. Nah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nita. Sebutkan barang yang dilarang dalam ekspor barang dan mengapa banyak masyarakat tidak menyetujui MEA. Apa? MEA. Itu apa? Ini ya. Pertanyaan untuk Google. Yang pertama, barang yang dilarang diekspor dari bidang pertanian yaitu karet alam dalam bentuk lain selain smoked seed seperti air dryer seed, latex, dan sontring. Barang yang dilarang ekspor pada bidang kehutanan yaitu pohon jenis conifera, rotan, dan bantalan. Bantalan rem atau rem dari kayu. Presentasi dulu saya ke tukang. Dalam bidang pertambangan yaitu pasir silika dan pasir kuarsa. Yang keempat, barang dari cagar budaya yaitu botani, mineralogi, anatomi, dan histori. Mengapa banyak masyarakat tidak menyetujui MEA? Karena banyak dampak negatifnya. Yang pertama, semakin banyak barang impor yang mengalir dalam jumlah banyak, maka akan mengancam industri kecil atau UMKM. Dengan adanya pasar barang jasa secara bebas tersebut mengakibatkan tenaga kerja asing dari luar negeri dapat masuk di Indonesia dengan mudah. Dan dalam bidang UMKM, industri kecil memiliki daya saing lemah akan semakin tergeser karena semakin banyak produk dengan jenis sama yang lebih murah. Mungkin sekian. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau mau yang nanya? Nah, geus tuh. Hah? Geus
Indonesia. Hijau Pak. Itu dari di tengah Pak. Ini nawar nih mah. Iya Dedek, si bungsu di tengah tuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada perkataan yang menyinggung kalian semua. Semoga materi yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari apabila kalian ada yang menjadi Menteri Perdagangan luar negeri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk